Ya toh? Musyrik itu apa? Apa tuh musyrik itu? Mensekutukan Allah, artinya ada tandingan Allah itu. Allah itu ada yang mengalahkan itu loh. Tuhan itu ada yang mengalahkan. Kalau kamu yakin bahwa Tuhan cek kalah karo keris, ya berarti musyrik. Ya. Tuhan itu masih kalah dengan Mike Tyson misalnya, berarti musyrik. Padahal Tuhan itu maha, ya gitu kan. Lah, apa kamu tahu bahwa kalau orang yang menaruh sesaji itu meyakini Tuhan dikalahkan? Nah, maka perbuatanmu dengan menuduh orang yang menaruh sesaji sebagai musyrik itu musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku semuanya yang saya cintai, para santri, putra maupun putri Ma'had Baitul Quran Nurus Sofa atau Bait Al-Quran Nurus Sofa, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Kali ini ngaji kita laksanakan di dalam atau area Candi Singosari sambil mengenal budaya atau peninggalan leluhur kita. Candi ini simbol ibadah, tempat ibadah nenek moyang kita dulu namanya candi. Baik, sebelum kita masuk materi yang ke-70 berapa? 9? 81. Saya akan review terhadap materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang ke-80 tentang khusyuk atau sholat khusyuk. Perlukah latihan sholat khusyuk itu? Ya sebenarnya nggak bisa. Khusyuk itu nggak bisa dilatih. Kalau kamu sholat pasti khusyuk. Kalau kamu nggak sholat pasti tidak khusyuk. Maka harus dibedakan antara sholat dengan rukun sholat. Sholat itu apa? Sholat itu terhubungnya diri mukmin dengan Rasulullah di Baitullah untuk diantar kepada Allah. Bersifat rasa, wujudnya ingat. Maka inti sholat itu ingat. Lah, rukun sholat itu terkait dengan gerakan fisik dan gerakan ucapan hati serta tertib. Maka rukun sholat ada 13 kan? 13 itu dibagi menjadi 4, rukun qauli ucapan, rukun fi'li perbuatan, rukun qalbi hati dan tartib ya. Nah, terkait dengan waktu, maka ada maghrib, ada isya, ada subuh, zuhur, asar, terkait dengan waktu. Terkait dengan tafrid yaitu kefarduan. Takyin, ya takyin itu apa fardu apa sunnah dan lain sebagainya. Maka rukun sholat dengan sholat itu berbeda. Maka hendaknya kalau kita melakukan rukun sholat, jangan sampai tidak sholat. Apa itu? Ingat. Inti sholat itu ingat. Kalau kamu sholat rukun sementara tidak ingat, itu sama dengan sholat fisik, hanya sama dengan raga yang tidak bernyawa. Terjebak pada rukun, kayak senam. Kalau begitu pasti tidak khusyuk. Kalau kamu ingat dalam sholat itu pasti khusyuk. Alias kalau kamu sholat, dalam rukun juga sholat, dalam perbuatan sehari-hari juga sholat. Sholat itu apa? Rasa kita terhubung dengan Nabi. Ingat terus dengan Nabi. Baik ketika sholat rukun maupun enggak. Maka akan tentram, khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Dalam sholatnya khusyuk. Dalam sholat itu tentram bahagia. Khusyuk itu tentram bahagia, tenang.
bahagia. Ayem, tentrem, jenjem, apa gitu loh istilahnya, ayem lah. Nah, maka dicontohkan senang rasa apa? Khusyuk itu apa? Rasane rasa itu loh. Khusyuk itu rasane rasa. Kalau rasa lidah itu ya gurih ya. Tapi rasane rasa itu bahagia. Bahagia beda. Saya contohkan misalnya ayam goreng hasil curian dengan milik sendiri itu beda nggak? Rasanya beda nggak di lidah? Sama-sama gurihnya. Bedanya di rasanya rasa. Apa itu? Perasaan kita. Kalau ayam goreng halal menjadikan bahagia, tentram, tenang, ringan untuk beribadah. Kalau ayam goreng colongan, di sini gurih tapi di sini teratapan, tidak tenang, ya enggak, tidak tentrem, tidak khusyuk, nah, begitu. Baik, itu review yang kemarin pertemuan al-muhadarah as-samanun ya. Sekarang muhadarah yang ke 81. Nah, silahkan mau tanya ya, ada yang bertanya? Izin bertanya Abi, bagaimana sih caranya kita menyikapi kejadian yang baru-baru ini lagi viral itu, yang ada orang menendang sesaji di Gunung Semeru, bekasnya erupsi itu, dengan alasan katanya musyrik dan justru itu yang bisa menimbulkan murka Allah dan menimbulkan bencana seperti itu, Bi. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Sekarang lagi viral kan, ada gerakan seorang pemuda ya menendang sesaji yang kamu tahu kan, sesaji itu yang biasa dipakai orang bapak-bapak atau orang yang Hindu atau agama lain, itu agama Buddha, dan itu kan pakai sesaji ya. Lalu ditendang oleh saudara kita yang jelas itu saudara kita yang mengaku beragama Islam, pasti itu. Ya, makanya ditendang itu sambil bilang Allahu Akbar. Bagaimana mensikapi kayak begitu? Saya katakan perbuatan inilah yang musyrik. Justru bukan sesajinya yang musyrik, dialah yang musyrik. Kenapa? Sudah menuduh orang lain musyrik. Menuduh orang lain musyrik itu musyrik. Sedangkan orang yang naruh sesaji belum tentu musyrik. Karena itu budaya. Ya toh, ada kaitan dengan budaya. Maka semua dikembalikan pada diri kita. Kalau kamu menuduh orang itu berbuat musyrik, wong musyrik itu hati. Ya toh, musyrik itu apa? Apa tuh musyrik itu? Mensekutukan Allah, artinya ada tandingan Allah itu. Allah itu ada yang mengalahkan itu loh. Tuhan itu ada yang mengalahkan. Kalau kamu yakin bahwa Tuhan cek kalah karo keris lah, berarti musyrik. Ya. Tuhan itu masih kalah dengan Mike Tyson misalnya, berarti musyrik kamu. Padahal Tuhan itu maha, ya gitu kan. Lah, apa kamu tahu bahwa kalau orang yang menaruh sesaji itu meyakini Tuhan dikalahkan oleh, nah, maka perbuatanmu dengan menuduh orang yang menaruh sesaji sebagai musyrik, itu musyrik kamu. Kalau kamu melakukan itu, kalau dia biarin aja. Karena belum tentu juga ketika dia begitu dia meyakini ini yang naruh iki musyrik. Lah kalau dia meyakini bahwa ini apa adalah perbuatan musyrik, dia sudah musyrik. Nah, terus yang kedua, yang kontradiksi ini, kalau Allahu Akbar dipakai begitu, wong, maka kamu harus tahu siapa Allah, siapa Akbar. Allah itu Tuhan yang nggak kelihatan. Akbar itu sifatnya Allah pada diri Muhammad. Akbar dengan kabir beda loh ya. Kalau kabir itu sifat Allah yang melekat padanya, maha besar. Tapi kalau Akbar itu bukan maha besar. Al-Kabir beda loh ya. Kabirun dengan akbaru beda. Akbaru itu lebih besar, bukan maha besar. Kalau maha besar itu kabirun, paham? Tapi kalau akbaru itu isim tafdil, lebih besar, lebih tampak. Dialah Ahmadu, lebih terpuji, ya know? Wujudnya Muhammad. Maka orang boleh membeli nama Ali Akbar, boleh. Ali itu Sayyidina Ali, Akbar Kanjeng Nabi. Tapi kamu nggak boleh memberikan nama Muhammad Kabir, nggak boleh. Ya nggak, karena Kabir itu sifat Allah yang melekat.
Boleh nggak kamu beri nama Muhammad Rahman? Nggak boleh. Yang boleh Muhammad Abdurrahman atau Abdur Rahman. Ali Akbar boleh. Ali itu Sayyidina Ali, Akbar itu Kanjeng Nabi, boleh. Nah kalau begitu Allah itu tidak kelihatan, tampak pada sifatnya, utusannya yaitu Akbar, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmah, kasih sayang. Lelek kamu marah-marah, Allahu Akbar, ucapanmu Allah maha kasih sayang seperti perilakunya Muhammad pada diri saya ngamuk-ngamuk, bertentangan enggak? Kanjeng Nabi itu enggak bisa marah, ya toh? Kanjeng Nabi itu akbar, sifatnya Allah pada diri Nabi, wujud Muhammad terpuji, selalu sayang. Jangankan melihat sesaji, Kanjeng Nabi lo diantemi tai apa, dilempari tai onta, menyayangi, ya enggak? Dizolimi, memaafkan. Diolok-olok, malah ada cerita perempuan tua Yahudi yang tinggal di dekat rumah Nabi ya, di Madinah. Pagi hari ngolok-ngolok Muhammad, sore tiap hari disuapin sama Nabi. Ya, suapin. Sambil ngolok-ngolok, hati-hati kon yo, aja sampai melok Muhammad. Muhammad itu sesat loh, ngono. Muhammad kok sesat, Muhammad itu terpuji kok sesat itu piye to? Hei, hati-hati aja melok terpuji loh ya. Iku terpuji ku sesat. Ya bertentangan ya. Tapi Kanjeng Nabi tetap nggih sendika Mbah, monggo dipun dilahapi niki gitu. Mari pun nggih Mbah, yo hati-hati lho ya. Kon hati-hati aja sampai melok Muhammad. Muhammad itu nggawa ajaran sesat. Bangga ngene. Sampai Kanjeng Nabi sedo dia belum meninggal. Kanjeng Nabi wasiat datang Aisyah kepada Aisyah, nanti kalau saya meninggal sewaktu-waktu tolong teruskan pekerjaanku, yaitu menyuapin wanita lumpuh dan buta. Wanita tua, lumpuh dan buta di pojok itu. Aisyah, loh bukankah dia ya? Enggak apa-apa. Lah, Kanjeng Nabi wafat, Abu Bakar tangklet tanya kepada Aisyah, Aisyah, ada enggak wasiat bojomu nang aku? Apa sing kudu tak lakoni? Nah, kan Abu Bakar kan bapake Aisyah ya toh. Ada. Apa itu? Neruskan pekerjaan itu lo nyuapin. Oh iya. Disuapin sama Abu Bakar. Ngamuk-ngamuk dia. Iki sapa iki? Kok tangannya kasar enggak kayak biasa nih? Loh, biasa nih nyuapi. Wah, sing nyuapi. Nyanti iki. Sing nyuapi kok kasar enggak ngene. Panggah ngelok-ngelok nih. Hati-hati kowe aja melok Muhammad sesat. Baru dikandani lek sing nyuapi sampean kumbiyen Muhammad. Akhirnya terus syahadat ikut ajaran Muhammad di bawah bimbingan Abu Bakar. Kanjeng Nabi dilok-lok, Kanjeng Nabi ku akbar. Lah lek kowe muni Allahu Akbar ngamuk piye? Allah terus Allah, aku berperilaku kayak Kanjeng Nabi, memaafkan, kasih sayang, lemah lembut, tapi ngamuk. Ya boleh enggak cocok toh? Nah, maka perbuatan orang yang menendang sesaji atas keyakinan bahwa itu akan mendatangkan murka Allah, itu sebaliknya yang terjadi. Justru perbuatanmu itulah yang akan mendatangkan murka Allah. Kenapa? Kamu melakukannya dengan murka. Kalau kamu murka, akan Allah datangkan kemurkaan. Ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan apa yang disangka oleh hambaku. Idza dzanna abdi bi khairan fa khairun. Fa idza dzanna abdi su'an fasu'un. Nah, kalau hambaku mengira aku baik, maka akan terjadi baik. Kalau hambaku mengira jelek, terjadi jelek. Ini bencana tenan. Nah, makanya sing sabar wal yatalattof, mergo durung mesti. Kenapa? Apa yang kamu sangka begitu, yang terjadi sering sebaliknya. Apa yang kamu sangka begini, yang terjadi begitu. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal wa qalbuhum basitun dzira'ihi. Dalam surat Al-Kahfi itu loh yang kemarin kita bahas, surat ke-18 ayat 18. Mereka, kamu mengira para pemuda itu terbangun. Padahal mereka tertidur lelap 350 tahun lamanya. Yang gerak-gerak keluar itu duduk tangane wong kuwi, tapi sikile kiri. Wa qalbuhum basitun
dirailah. Alias apa? Apa yang kita kira begini ternyata enggak begitu. Hati-hati jangan mudah mengira. Maka wal yatalattaf wala yus'iron nabikum ahada. Tengah-tengah Al-Qur'an itulah Al-Kahfi ayatnya 19. Surat ke-18 ayat 19. Wal yatalattaf. Hendaknya lemah lembut kamu bersikap dan berkata. Untuk apa? Agar nikmat, agar rasamu menjadi tajam. Cek enggak gontokan tok ae. Agama iku aja nggih gontok-gontokan. Agama iku gawe lemah lembut supaya tenang menyenangkan. Lah dulu orang-orang mengikuti Muhammad itu bukan karena ajarannya. Kebanyakan karena lemah lembutnya Kanjeng Nabi. Ya toh? Karena pemaafnya Kanjeng Nabi. Sampai sebelum belum ajaran Islam disebarkan pun Kanjeng Nabi sudah dipanggil Al-Amin. Ya. Al-Amin, Al-Amin, Amin, orang yang dipercaya. Amin artinya dia sendiri. Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Perilakunya amanah. Ya. Kalau kamu kepengen berjumpa dengan Amin, ada dalam potensimu diberi oleh Allah namanya iman. Sifatnya 4. Sidik, amanah, tablek, fatonah. Maka kamu mukmin, bisa dipercaya. Mukmin itu orang yang bisa dipercaya karena mengikuti kepercayaan Allah, wujudnya iman, sehingga ia bersifat sidik, benar, amanah, tidak khianat, tablek, jujur, fatonah, tidak berpura-pura dungu. Maka perilaku pemuda yang menendang itu bukan perilaku Islam dan bukan perilaku akbar, bukan perilaku Allah. Allah kasih sayang pada siapa dan apa saja. Karena apapun yang terjadi itu dicipta oleh Allah. Ya, begitu. Masih ada waktu? 16 menit. Ini 16 menit. Oke. Jadi sekali lagi anak-anakku, jangan pokoknya loh agama. Dalam konsepsi tasawuf sekali lagi, kajian kita ini kajian tasawuf. Teks yang di luar diri kita itu kita tarik ke dalam. Apa kajian teksnya? Al-Qur'anul Karim, mulai dari bismillah sampai minal jinnati wanas, 30 juz, 114 surat, sekian ribu ayat, sekian juta huruf, itu kata-kata, gitu. Maka harus dikontekstualisasi. Maksudnya di mana itu? Maksudnya di sini, di dadamu, gitu. Yang di situ dibawa ke sini. Yang di situ namanya realitas, dibawa kepada sini namanya difaktualisasi. Yang di situ namanya Islam, ayo diimani di sini iman. Islam, iman disajikan menjadi ihsan. Ojo Islame sing dikekno. Ojo imanmu sing mbok duduhno. Golek imanmu sing mbok duduh-duduhno kamu mengkafir-kafirkan orang lain. Nanti kalau Islammu yang mbok tunjukkan, kamu akan berdebat, rebut benar. Kamu akan bertengkar kebenaran. Kono bener kene bener kok tukaran. Kenapa? Ya bener kabeh ning beda gitu kan. Kowe ya bener kowe ya bener ora padha benere tukaran, ya enggak. Aja Islammu sing mbok duduh-duduhne. Aja imanmu sing mbok tunjuk-tunjukne. Islam, iman diolah menjadi satu, namanya ihsan yang disajikan. Apa itu? Al-akhlak al-karimah. Agar apa? Agar timbul ikon. Apa ikon itu? Keyakinan. Puncak beragama kita itu adalah keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya yang mentakdirkan, bahwa Allah satu-satunya yang berbuat, bahwa Allah satu-satunya yang maha kuasa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Abdikan dirimu, tundukkan nafsumu itu loh, nafsumu, amarahmu itu, lawamahmu jangan, agar mulhamah. Apa mulhamah itu? Mendorong melakukan kebaikan. Untuk apa? Agar mutmainnah, agar dirimu tenang. Untuk apa itu? Kalau kamu tenang, maka kamu akan bisa rela, radhiyah. Rela terhadap apa dan siapa saja karena yakin itu dicipta oleh Allah. Kalau sudah begitu rela terhadap apa dan siapa, maka kamu akan mendapatkan rela, namanya mardiyah. Kalau kamu rela terhadap apa yang dicipta oleh Allah, Allah akan rela pada kamu, alias kamu mendapatkan ridho. Kalau kamu sudah mendapatkan ridho Allah, maka rasamu adalah cinta. Kamu akan timbul cinta pada apa dan siapa saja tanpa membeda. Yuhibbul kafiro
al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak ada kekafiran? Itu ada. Tapi kamu cinta. Kamu dirimu tahu kafir apa enggak itu. Terus di situ ada kekafiran. Oh, mudah-mudahan satu ketika menjadi beriman. Cinta. Bener iki. Durung mesti lho ya kono iman aku yo. Ah, naudzubillah. Wa yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Melihat orang yang taat, beragama gitu, cinta. Semoga yang taat dan beriman itu tetap ya, ditetapkan dalam keimanan ketaatannya. Lalu melihat orang maksiat, banyak dosa, ngombe-ngombe, berzina, ya cinta. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal maksiyah. Enggak ngamuk-ngamuk no, obong, bakar, enggak begitu. Cintai Allah, semoga segera taubat. Bisa jadi lah aku durung mesti, dan aku misalnya aku ocul, aku rande bojo misalnya naudzubillah, terus ana wong ayu-ayu apa enggak ngono. Lah, ya ten naudzubillah jadi durung mesti makane. Lah, kalau bisa enggak kamu begitu? Kamu akan bisa begitu manakala kamu mendapatkan ridho Allah. Kamu bisa mendapatkan ridho Allah, kamu sudah ridho terhadap apa pun yang terjadi, terhadap apa dan siapa serta bagaimana terjadinya. Kamu rela. Kamu bisa rela itu kalau dirimu tenang. Kamu bisa tenang kalau dirimu mulhamah, yaitu melakukan perbuatan atas dorongan nafsu mulhamah. Kamu bisa mulhamah kalau tidak lawamah, tidak mencela. Kamu bisa tidak mencela kalau nafsu dorongan amarah bisu itu tidak kamu lepas, tapi jangan. Terus kan enggak situ. Akhirnya digawe sing apik ae, terus tenang. Paham ini? Kaji kita itu objeknya 5, yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa dan nafsu yang harus ditundukkan. Cukup ya? Sudah berapa menit? Masih ada? Sudah 21 menit ya. Baiklah, saya kira pertemuan kali ini kita akhiri dulu. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu, dan setelah itu kita nyanyi ya. Nyanyi yang apa itu yang tadi? Kulul ya. Habis itu tiga. Terus Nahdiyah, terus ya Badruddin ya. Baik. Kita berdoa dulu. Badu apa? Yel-yel dulu toh? Yel-yel dulu. Ulah wale. Anti ngeluh santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa? Santri Nusa. Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Santri Nusa, taat Kiai. Santri Nusa, Taat Kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today, Santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma, Allahumma Allahumma, hammu hamku, hamku, paham ilmu, paham ilmu, paham laku. paham laku. Allahumma Allahumma, jinem jitu. cinem citu. Allahumma Allahumma, kiti kita. kiti kita. Allahumma Allahumma, kiti kita. kiti kita. Allahumma Allahumma, kiti kita. kiti kita. Sukih ati, Sugih hati, sukih arto. sugih arto. Allahumma Allahumma, amin aman. amin aman. Allahumma Allahumma, iman imun. iman imun. Allahumma Allahumma, walik krembyang. balik krembyang. Jos pleng, Jos pleng, jos pleng, jos pleng, jos pleng. jos pleng. Mari nyanyi Nahdiyah. Kulul. Mepet, Mas. Oh ya wis. Habis ini. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadha syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan
صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم فيما كنزيل لو صادفتني من لدنك عناية لو زور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهاد لإيها وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهاد لإيها وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهاد لإيها وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهاد لإيها وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله لإعلاء كلمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بطرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي. يا بطرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر
قد خصهم رب الأولى بكمالي يا بدرة منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أولاك مقالي. Taib. Nantahi wa nakhtatim muhadaratana al-yawm biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nih.